PJOK kelas 2, tema 1, subtema 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan bugar ya. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang permainan berlari dan melompat ke berbagai arah. Apa saja jenis permainannya, anak-anak bisa menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita, sebaiknya kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita diberikan kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar anak-anak tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan prosedur gerak berlari ke berbagai arah dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional dengan benar. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan prosedur gerak melompat ke berbagai arah dengan konsep ruang, tubuh, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau permainan tradisional dengan benar. Tujuan ketiga adalah anak-anak dapat mempraktikkan gerak berlari ke berbagai arah dengan sesuai konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan sederhana dengan benar. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat mempraktikkan gerak melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan sederhana dengan benar. Jadi itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, dan pastikan anak-anak menyimak pembelajaran ini sampai selesai agar anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari apa saja dasar-dasar gerak berjalan dan macam-macam gerak berlari. Anak-anak masih ingat tidak? Pasti masih ingat ya. Dan apabila anak-anak sudah lupa, silahkan anak-anak cek lagi video materi sebelumnya. Berikutnya, apa saja sih jenis permainan yang dapat dilakukan dengan gerak berlari dan melompat? Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya penyampaian materi akan dijelaskan oleh rekan Pak Guru ya. Anak-anak silakan menyimak penjelasannya sampai selesai agar anak-anak dapat mengerti apa yang disampaikan oleh rekan Pak Guru. Ya, permainan pertama yaitu adalah lari angka naik. Nah, seperti apa permainannya itu? Nah, permainannya pertama-tama anak-anak siapkan dulu tempat ya, cari lapangan yang bisa digunakan untuk permainan lari ini ya. Cari halaman atau mungkin samping rumah yang ada ya, bisa digunakan untuk permainan. Nah, yang berikut anak-anak buat garis ya berupa kotak seperti ini. Nah, kemudian kalau anak-anak kesulitan bisa meminta tolong kepada orang tua atau saudara atau siapa saja yang bisa dimintai pertolongan. Nah, jika sudah anak-anak, selanjutnya anak-anak tentukan titik ya, diberi nomor ya, buat ujung-ujungnya 1, 2, kemudian 3 dan 4 ya. Jadi setiap ujungnya ini memiliki identitas atau memiliki nomor ya. Nah, kemudian anak-anak berdiri di tengah. Nah, silahkan lari ya, mulai dari titik atau bagian angka 1 ya, kemudian naik menjadi 2,
menjadi 3 dan seterusnya ya. Lebih lengkap anak-anak bisa melihat contoh di sini. Ya, lari ke angka 1 dulu. Nah, sudah sampai, kemudian pindah berlari ke angka 2. Sudah sampai, kemudian berlari ke angka 3. Nah, berikut pindah lagi, lari ke angka 4. Nah, lari lagi ke angka 1 kembali. Nah, seperti ini anak-anak. Gimana? Bisa dimengerti? Nah, baik anak-anak, sekarang kita ulangi lagi ya. Kita mulai anak-anak, mulai dari lari ke angka 1 ya, kemudian ke angka 2. Nah, kemudian ke angka 3. Nah, kemudian lanjut ke angka 4. Dan terakhir menuju ke titik semula. Nah, seperti itu anak-anak untuk permainan lari angka naik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tapi sebelumnya anak-anak harus paham dulu ya. Nah, gimana? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sekarang adalah permainan lari angka turun. Kalau tadi naik, sekarang turun. Nah, caranya hampir sama anak-anak. Pertama di tengah, kemudian anak-anak lari menuju ke angka paling besar 4. Ya, kemudian lari menurun ke angka 3. Kemudian pindah ke angka 2. Nah, selanjutnya pindah lagi ke angka 1. Dan bisa kembali lagi ke titik awal. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, kita ulangi lagi satu kali ya. Pertama, anak-anak menuju angka paling besar ya, karena angka turun. Setelah itu, anak-anak lari lagi menuju ke angka yang lebih kecil, 3. Nah, yang berikut lari lagi menuju ke angka 2. Dan terakhir anak-anak lari ke angka 1 dan kembali ke titik awal. Ya. Seperti itu anak-anak untuk permainannya. Dan baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk permainan berikutnya, yaitu permainan lari angka berapa. Ya. Permainannya seperti apa? Nah, permainannya tentu di sini Pak Guru akan memberikan tebakan kepada anak-anak. Nah, tebakannya seperti apa? Yaitu berupa soal. Contohnya seperti ini ya. Ya, anak-anak bersiap dulu di tengah. Kemudian Pak Guru sebutkan soal 1 ditambah 1 berapa? Iya, pintar sekali ya. Jawabannya adalah 2. Jadi anak-anak lari ke angka 2, betul sekali ya. Nah, begitu. Gimana? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi sekarang ya. Sekarang soal yang berikutnya, 1 ditambah 3 berapa? Iya, betul sekali, 4. Jadi anak-anak harus lari menuju ke angka 4, betul sekali ya. Ini. Nah, satu kali lagi anak-anak, biar anak-anak paham ya. 4 dikurangi 3 berapa? Pintar sekali anak-anak, 1. Jadi anak-anak harus lari ke angka 1. Nah, seperti itu anak-anak untuk permainan lari angka berapa ya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu ya apa saja jenis permainan berlari itu. Dan untuk materi selanjutnya, apa saja sih jenis permainan melompat itu? Nah, ini yang akan disampaikan kembali oleh rekan Pak Guru. Anak-anak, saksikan sampai selesai ya. Nah, permainannya adalah permainan tapak gunung. Nah, apakah anak-anak sudah pernah melihat permainan ini? Baik, kalau sudah pernah, hari ini kita akan bermain untuk permainan ini, ya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, tentu anak-anak harus membuat
tempatnya atau area atau daerah ya, kurang lebih seperti gambar di samping Pak Guru ini ya. Nah, cara membuatnya, anak-anak buat kotak ya seperti ini. Pertama ya, anak-anak bisa membuat dari kapur atau ditulis di tempat yang bisa ditulis ya, mungkin di halaman atau di tempat mana ya. Kemudian kasih kotak lagi, kotak kedua, kemudian kasih kotak lagi seperti ini ya. Kemudian buat 2 kotak yang berada di antara atau di tengah-tengah dari kotak yang ketiga tadi. Nah, selanjutnya kotak 1 lagi, dan yang terakhir 2 kotak lagi, dan terakhir adalah gunungnya ya. Nah, seperti ini cara membuat. Kemudian anak-anak berikan nomor ya, 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, 9 ya. Seperti ini ya. Silahkan anak-anak nanti bisa membuatnya seperti yang Pak Guru ajarkan. Nah, selanjutnya anak-anak jika sudah dibuat ya, anak-anak juga bisa memberi warna ya. Diberi warna, mungkin kalau ada pakai kapur warna, atau jika tidak ada, tidak memakai warna juga tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya anak-anak melompat dengan 1 kaki ya. 1 kaki untuk kaki yang kanan terlebih dahulu ya. Tentu anak-anak sebelum praktik atau memulai permainan ini, anak-anak harus, ya betul sekali, harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak melompat ya, menggunakan 1 kaki kanan ya ke angka 1. Nah, selanjutnya ke angka 2, kemudian ke angka 3, kemudian ke angka 4, ke angka 5, kemudian ke angka 6, dan lanjut ke angka 7, dan ke angka 8, dan terakhir di angka 9 ya. Nah, setelah itu anak-anak balik lagi ya, lompat menggunakan kaki yang sama, masih kanan ya, dengan mundur atau ke angka yang lebih kecil, berarti menuju ke angka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kembali ke titik awal tadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak jika sudah, berikutnya lompat 1 kaki untuk kaki kiri sekarang. Nah, melompat ke angka 1, kemudian ke angka 2, ke angka 3, kemudian ke angka 4, ke angka 5, 6, 7, 8, 9 ya. Setelah itu anak-anak seperti yang tadi ya, balik menuju ke titik awal ya, melalui nomor-nomor yang ada ini ya, ke 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1, dan terakhir kembali ke tempat awal tadi. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita mulai untuk permainan tapak gunung yang sesungguhnya. Kalau tadi itu masih permainan atau pemanasan terlebih dahulu. Nah, permainannya anak-anak harus menyiapkan yang namanya gaco atau sebuah benda yang menjadi penanda ya, dipegang. Kemudian pertama lemparkan ke angka 1 terlebih dahulu. Nah, kemudian anak-anak melompat ya, tidak boleh menginjak atau yang ada penanda atau gaconya tadi tidak boleh diinjak. Jadi anak-anak harus melompati langsung ke angka 2, kemudian ke angka 3. Nah, di angka 4 dan 5 anak-anak menginjak dengan kedua kaki masing-masing untuk kaki kiri di angka 4 dan kaki kanan di angka 5. Nah, kemudian di angka 6 salah satu kaki lagi, dan angka 7, 8 dua kaki lagi ya. Nah, setelah itu balik lagi ya ke 6, 5, 4, 3,
2. Nah, kemudian anak-anak ambil gaconya tadi dan kembali ke titik awal. Nah, ketika sudah kembali di titik awal, kemudian anak-anak lempar lagi gaconya ke angka 2 dengan cara yang sama ya. Caranya sama, tinggal dilanjutkan sampai gunung. Seperti itu anak-anak cara bermainnya. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa anak-anak ketika melompat tidak boleh menginjak batas nomornya atau batas kotaknya itu ya. Itu dan harus dilakukan dengan semangat dan sportif atau menjaga kejujuran. Jangan sampai anak-anak menginjak kemudian bilang tidak menginjak ya untuk garisnya tadi. Nah, demikian anak-anak untuk permainan tapak gunung. Nah, Pak Guru masih ada satu permainan lagi yang seru sekali. Permainannya apa? Permainannya adalah lompat gelang. Nah, cara bermainnya seperti apa? Seperti tadi, kita buat lingkaran dulu atau gelangnya ya. Anak-anak bisa menggunakan kapur atau benda lain yang bisa digunakan untuk menulis ya, atau memberikan tanda di lapangan buat sebuah lingkaran kecil. Nah, atau anak-anak jika punya gelang atau lingkaran hula hoop ya, itu bisa digunakan ya, intinya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, jika sudah menjadi lingkaran, anak-anak bersiap ya untuk bermain permainan gelang satu. Ya, permainannya anak-anak bersiap ya di samping lingkaran, kemudian melompat di dalam lingkaran ya, dan kemudian keluar dari lingkaran. Nah, itu jangan sampai anak-anak menginjak batas lingkarannya atau garisnya ya. Itu, dan lakukan sebanyak 10 kali untuk permainan gelang pertama ini. Nah, selanjutnya anak-anak permainan gelang kedua. Nah, anak-anak membuat dulu caranya, buat lingkaran lagi ya, atau lingkaran tadi, kemudian buat lagi ya seperti ini ya, 3. Buat lagi membentuk lingkaran lebih besar ya, seperti ini. Nah, selanjutnya jika sudah jadi lingkarannya, anak-anak bersiap ya untuk bermain sekarang. Anak-anak berdiri dulu, kemudian melompat ke gelang pertama, kemudian gelang berikutnya kedua, ketiga ya, tidak boleh menginjak garis. Ingat ini ya, kemudian kembali melompat ke gelang berikutnya ya, ke gelang berikutnya, dan selesai. Seperti itu anak-anak untuk permainan gelang yang kedua. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah mengerti ya apa saja jenis permainan yang dapat dilakukan dengan aktivitas berlari dan melompat. Nah, selanjutnya tugas yang wajib anak-anak kerjakan adalah yang pertama, apa saja jenis permainan berlari dan melompat yang anak-anak ketahui. Tugas yang kedua, lakukan salah satu aktivitas permainan berlari dan melompat yang anak-anak sebutkan tadi. Dan sebelum melakukan aktivitas gerak, sebaiknya anak-anak melakukan pemanasan dinamis dengan melakukan pemanasan jumping jack. Gerakannya seperti ini ya anak-anak. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 repetisi dengan 2 set. Semua tugas dikerjakan dalam bentuk video ya anak-anak, seperti minggu kemarin. Jika sudah, silakan segera dilaporkan kepada Pak Guru. Anak-anak jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan pada Pak Guru melalui WhatsApp pribadi Pak Guru. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.